Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Obrolan bawah pohon kali ini masih di bawah pohon, tapi beda pohon. Dan OBP insya Allah akan doakan kita istiqomah Amin. untuk konten, biar bisa menyajikan video-video OBP ini, biar keinginan kita pengen ada satu suara, kemudian apa yang kami rasakan juga bisa menambah hasanah pemikiran sahabat OBP semuanya. Dan apa yang kita obrolkan ini bisa juga mungkin bisa menjadi bahan obrolan buat sahabat OBP semuanya semakin luas lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Sehat semua kan sahabat OBP? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berdua juga sehat. Ya sahabat, mungkin beberapa waktu ini ya Bu Mas Liati, saya juga dari sosial media kita berdua juga banyak banget yang memposting berita-berita, karena memang ini kejadiannya sudah luar biasa banget di saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah sahabat OBP juga ruang sosial medianya atau mungkin televisinya juga banyak banget menyajikan itu. Nah, plus dengan kontroversi maksudnya gini ya, banyak narasi-narasi, mungkin orang-orang yang berbicara dan lain-lain, itu kok jadi kita gundah gulananya, ini kenapa sih masalahnya, ya enggak? Jadi artinya tuh jadi ini saya harus membela atau gimana, kemudian saya harus gimana menyikapinya, banyak banget persoalan-persoalan yang muncul dari situ. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita ambil juga, terima kasih banget sama benar-benar kekuatan akidahnya warga-warga Palestina di sana, mengajar kita banyak hal, banyak hikmahnya yang bisa kita dapat, dan mudah-mudahan umat Islam dan juga syariat Islam itu kembali tegak, dan juga bisa persoalan-persoalan kayak gini yang menimpa umat Islam itu udah nggak ada. Iya, banyak banget ya Bu ya kontroversinya. Yang istilahnya kan tidak satu suara, ya. gitu, beda versi pandangannya, bener. gitu. Yang membuat umat tuh jadi bingung gitu lah. Akhirnya dengan kebingungan itu kan kemudian malah mereka kayak menganggap ini nih sudah hal yang kayak sudahlah gitu ya, bukan yang penting, bukan di negara kita gitu. Bersyukur kita tuh di sini aman-aman aja gitu. Tapi masalahnya kita ini kan persoalan kaum muslimin, kan persoalan kita juga ya, sebagai satu tubuh yang sudah diibaratkan disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Maka ketika ada, kalau tadi Ibu Dian ada misalnya ada yang kemana gitu ya, pandangan versinya tuh beda, maka kita seharusnya menundukkan masalahnya dulu. Iya, benar. Kita mau mencoba menundukkan masalahnya, dan pasti kita tuh satu suaranya tuh solusinya gimana sih, maksudnya yang ingin kita harapkan kan semua masyarakat tuh, khususnya umat muslim itu kan menginginkan solusinya bagaimana kan, itu kan yang jadi keinginan gitu, cita-cita umat itu untuk Palestina. Karena memang mulai dari kita kecil gitu ya, masalah Palestina ini ya, dulu ingat banget beritanya tuh ya selalu diserang gitu ya. Serang, tapi ya mereka tadi yang kata Budian, dengan kekuatan keimanan mereka tidak mau, bahasanya tuh ya pindah aja gitu ya. Kan ada tuh yang salah satu yang orang yang mengatakan gitu, kenapa nggak hijrah aja gitu. Tapi apakah tepat gitu ya pembahasan hijrah dalam kondisi masalah Palestina yang sekarang? Iya, kita mulai mungkin dari sekelumit sejarah kecil gitu ya, mungkin ya, dari bapaknya Zionis Yahudi, pencetus negara Zionis itu ada gitu ya, Bapak Theodor Herzl. Ya itulah. Nah, beliau itu kan, dia itu katanya ini ya, menggagas bahwasanya Yahudi itu harus punya negara sendiri. Nah itu kemudian di tahun 1897 ada kongres Zionis Internasional, dia pengennya itu pengennya Yahudi ada negara. Gitu. Kemudian wilayahnya yang dituju itu Palestina gitu ya.
Karena secara apa ya, Zionis ini kan ada dua ya, Ada dua, Zionis Zionis agama ada agama dan sama Zionis politik. Iya benar. Kalau dari keagamaan kan itu memang karena ada ini ya, ada apa sih, tempat ibadahnya mereka di situ. Nah, kemudian kalau secara politik ya itu tadi Mereka pengennya ingin ada sebuah negara gitu, negara dengan negara Yahudinya itu. iya. Jadi Dan waktu itu kan ya Budian ya, diceritakan, disampaikan itu ya, bahwa dulu tuh kan diusulkan oleh Inggris kan antara Ukraina dan Uganda benar. gitu. Iya. Tapi si Theodore ini karena melihat ini Zionis ini politiknya negara itu lebih juga ada peran agamanya di situ. Iya. Mereka lebih memilih ke Palestina. Jadi sudah pernah, jadi masya Allah dulu itu Theodor Herzl ini apa namanya mendatangi waktu itu Daulah Khilafah Islamiyah masih berdiri dengan khalifahnya Sultan Abdul Hamid II untuk minta bahwasanya apa namanya mereka itu bisa tinggal lah di situ. Kemudian kan ya ditolak mentah-mentah oleh beliau oleh gitu kan. ya. Ditolak oleh Sultan, kemudian mendatangi lagi, datang terus, minta terus, akhirnya tetap selama masih ada Daulah Khilafah gitu ya, tetap menolak dengan keras. Walaupun dulu tuh ya bahasanya tuh ya Budian, bayarannya tuh banyak. Iya benar, 300-an ditukar lebih triliun gitu benar. Ya, untuk mengambil atau meminta tanah Palestina Iya, itu. Benar. Tapi Khalifah Sultan Abraham II tuh tegas gitu ya. Ibaratnya beliau tidak ada kompromi apapun untuk tanah kaum muslimin. Iya. Luar biasa. Cuman puncaknya yaitu setelah Daulah Khilafah runtuh di tahun 1924. Nah, itulah awal mula dia berani untuk mengambil, karena kan saat itu ya Daulah Khilafah hancur gitu ya, kemudian terbagi-bagi, akhirnya apa namanya? State gitu ya. Ya, benar, negara bangsa itu akhirnya terbagi-bagi. Jadi akhirnya dari Israel yang saat itu juga Israel ya, Zionis Yahudi saat itu apa namanya juga dapat dikingan juga dari mereka gitu ya, dari berbagai si negara-negara tadi gitu ya, dibantu oleh Inggris. Makanya akhirnya udah pakai aja tuh, masuklah di situ, jadilah negara Israel saat itu, dan akhirnya terdeklarasikan lah itu di Inggris di tahun 1948 ya. Iya, benar banget. Nah itu dibandingkan, koreksi kalau memang ada kesalahan dari apa yang kami dengar, apa yang kami baca gitu ya. Nah itu asal muasalnya ibaratnya ya, makanya banyak orang yang bilang gini ya, namanya orang tamu datang ke rumah orang, tiba-tiba tamu tersebut mau ngambil rumah gitu. Itu makanya banyak, kenapa sih kok dianalogikan begitu ya begitu. Nah saat ini kondisi Palestina, tadi Bu Mas Lati bilang persoalannya harus selesai, solusinya kan. Iya, donasi, doa gitu ya, kita lakukan buat korban-korban yang ada di sana, para mujahid-mujahid, para pejuang-pejuang gitu ya kan ya. Ya itu tadi. Karena kalau bantuan ya Budian ya, selama ini ya kalau untuk Indonesia bahkan kan Palestina itu memberikan penghargaan gitu. Benar. Karena kalau untuk donasi, warga Indonesia ini khususnya kaum muslimin Indonesia ini itu cepat gitu ya. Kita tidak membahas masalah donasi itu sampai atau tidak ya. Itu malah membuat kita tidak akan berpikir mau ini urusan umat gitu ya. Yang kita pikirkan adalah kalau di umat Islam di Indonesia ini termasuk pemberi donasi yang terbanyak gitu. Bahkan kan ada salah satu rumah sakit ya Indonesia yang berdiri di Palestina. Jadi selama ini kan bantuan donasi sudah gitu ya, kemudian makanan sudah, pakaian sudah, obat-obatan lah. Cuman masalahnya kembali lagi kan di sana, misalnya yang terhalang bantuan itu gitu ya, itu kan sudah di luar kuasa ya. Tapi kalau untuk donasi, kaum muslimin di Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi gitu. Maksudnya bantuan mereka itu pasti membantu. Nah, cuman masalahnya kan ya Budian ya, kalau ibaratnya orang itu lagi ibaratkan kayak orang ada ini kan korban jiwa gitu ya. Korban jiwa, anak-anak, wanita meninggal gitu, warga sipil lah ya, yang tidak ada urusannya ya bagi urusan perang ini. Nah itu kan kalau orang tawuran itu misalnya kita membantu korbannya aja gitu ya, tapi masalah akar dari kenapa ini ada korban ini tidak dipikirkan oleh umat. Nah kayak kasus
bukankah kayak peristiwa Palestina ini yang menimpa saudara kita ini, umat itu fokus kepada korban, tapi mereka tidak fokus kepada kenapa jadi korban itu ada. Iya. Nah, akhirnya ya kalau bilang kada fokus ya juga sih, ada juga ya. Cuman kayak itu ya, kemudiannya penyelesaiannya itu dengan perundingan. Tapi perundingan tuh sudah banyak kok. Banyak sudah. 33 resolusi PBB Perundingan, nggak mempan. Damai gitu ya. Iya. Nggak mempan. Maka kalau di dalam Islam kan dituntun bahwasanya ada jihad defensif itu yang ketika di situ Rasulullah menyampaikan ya, bila kita diserang gitu jiwa harta kita wajib membela. Jadi kita tidak boleh menzolimi, tapi kita jangan lari ketika kita dizolimi. Iya. Maka urusan Palestina ini ya Budian ya, itu harusnya mungkin ya secara pandangan kita aja ya, harusnya kan ini kan Israel tuh kan militernya gitu ya, kekuatan negara 1948 itu ya, negara mereka itu menyerang kelompok yang dia non negara gitu. Iya benar. Berarti memang pejuang-pejuang sejati gitu ya kan. Bayangkan coba kalau di negara kita itu, anggaplah militernya tidak berkutik gitu ya ketika diserang, ada kelompok pemuda yang kuat membela negara, apa kita menyalahkan mereka? Kan tidak lah, mereka itu berjasa gitu ya, untuk berani membela tanah air mereka. Harusnya mereka didukung gitu. Iya benar, nggak sebanding kekuatannya, makanya iya, kekuatan umat itu jadi satu-satunya yang dibutuhkan hari ini, bersatu menyatukan kekuatan, karena tanpa ada kekuatan umat itu kita jauh banget dari dari hancurnya itu ya Israel hari ini. Ibaratnya itu ya Budian, bukan ibaratnya ya, bayang kita yang mungkin sekelas kita emak-emak tuh mikirkannya kayak tentara-tentara 3 negara aja gitu ya, misalnya di Indonesia gitu, Mesir misalnya, Turki, bahkan Timur Tengah ya, Arab Saudi. Kalau bersatu gitu ya, mengumpulkan tentara-tentaranya gitu, itu sudah sebanding lawannya gitu. Karena ini adalah masalah perebutan wilayah tanah milik Palestina. Iya. Seruan ini juga harus satu komando gitu lah, di bawah komando sebuah negara itu juga harus negara Islam gitu kan, dengan punya fondasi Islam juga sebagai kekuatannya. Nah itu yang insya Allah bisa akan menyelesaikan hari ini yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Iya, tadi kekuatan akidah dari Palestina diajarkan kepada kita gitu ya, kekuatan umat juga diajarkan juga kepada kita hari ini. Ini benar-benar banyak hikmah yang akhirnya membuka mata kita semua bahwasanya hari ini umat Islam itu tidak baik-baik saja. Berarti yang diperlukan hari ini, ketika kita sudah mengetahui faktanya, kita sedikit-sedikit mengumpulkan dan kita sedikit pikirkan gitu loh, ini maksudnya kenapa sih begini, ini kok bisa terjadi begini, kok apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa kita bantu gitu kan buat menolong korban. Kemudian memikirkan lagi, apa kalau ini korban terus menerus ada berjalan terus nggak selesai-selesai, berarti harus ada kekuatan baru gitu kan ya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, yaitu adalah kekuatan bersatunya umat Islam di seluruh dunia untuk menghancurkan hegemoni penjajahan gitu. Jadi bukan berdiri ke satu negara aja ya, karena justru nation state ini ya, nasionalisme inilah yang menjadikan negara-negara yang lain itu enggan untuk menolong. Maksudnya ya itu kan urusan negara dia, konflik negara dia. Betul. Gitu. Tapi kalau dengan bahasa akidah yang sama gitu ya, bahwa kita ini umatnya Rasulullah, tidak akan ada national state itu. Tidak melihat ini Palestina, tidak melihat ini Indonesia. Maka kalau melihat sekarang ya Budian, kayaknya ya tidak ada solusinya gitu ya, kalau hanya sebatas tadi bantuan. Kita tidak meremehkan bantuan, itu justru dibutuhkan gitu ya untuk sekarang. Tapi bantuan ibaratnya lah, dibantu dibom lagi, dibantu diserang lagi, itu kan nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya, bener banget, luar biasa. Berarti tadi
kita jadi cari komunitas buat meningkatkan literasi, meningkatkan kekuatan berpikir kita untuk menyatukan kekuatan umat juga, biar kita nggak salah langkah. Karena hari ini kalau kita masih bimbang gitu ya, mungkin hari ini ada yang masih bimbang, saya bela siapa ya? Misalnya bela Palestina, bela si Israel laknatullah gitu ya, atau diam, nah, atau netral. netral. Nah, netral itu sebenarnya Dipertanyakan. 70% ke Israelnya. Waduh. Iya dong. Iya, benar, kan? benar. Keimanannya perlu dipertanyakan Jadi gitu kan ya. jawabannya kan antara iya atau tidak aja gitu Iya, kan maksudnya. betul. Jadi ini antara pembahasan antara keimanan, perang keimanan, Ya. antara iman dan kekufuran. Ya. Nah, kita pasti akan berpihak kepada keiman, ke Betul. masalah iman itu. So, sahabat OBP, tentukan pilihan Anda di mana dan juga segera untuk mencari, membaca, membuka mata lebar-lebar lagi bahwasanya hari ini kondisi umat Islam sedang tidak baik-baik saja, apalagi saudara-saudara kita di Palestina sana. Itu mungkin Palestina sekelumit kecil ya. Banyak juga hari ini yang masih mengalami penjajahan. Bagaimana dengan Indonesia? Sama dijajahnya juga, tapi versinya beda. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih sahabat, sekali lagi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini semakin membuka mata kita bahwasanya Islam itu diperlukan oleh umat. Syariat Islam harus ditegakkan untuk umat Islam, dan kita butuh sebuah konsep negara yang memang juga mengedepankan Islam sebagai dasar negaranya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Diana Jarwati. Hati-hati. Undur diri dulu, sampai jumpa di video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.